Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kianul Zimran Edlin, NIM 3062345. Kali ini saya akan mengisahkan Perang Jamal dan Perang Siffin hingga dampaknya. Langsung saja dimulai dari Perang Jamal. Perang Jamal yang terjadi pada tahun 656 Masehi adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah awal Islam yang melibatkan konflik antara dua kelompok besar dalam umat Islam. Kisahnya dimulai setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan ketika ketidakpuasan dan desakan untuk membalas dendam atas kematiannya memicu perang saudara yang berdarah antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan pendukung Aisyah, istri Nabi Muhammad. Bersama dengan beberapa sahabatnya, kisah ini penuh dengan intrik politik, loyalitas yang diuji, dan pertempuran sengit yang membentuk arah sejarah Islam selanjutnya. Perang Jamal dilatar belakangi yaitu merupakan hasil dari ketegangan yang memuncak dalam masyarakat Muslim setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Utsman yang menjadi khalifah selama 12 tahun menghadapi banyak kritik terkait pemerintahannya yang dianggap nepotistik dan korup. Ketidakpuasan ini mencapai puncaknya ketika pemberontakan terjadi di Kufah dan Mesir yang pada akhirnya mengakibatkan pembunuhan Utsman. Setelah kematian Utsman, umat Islam terbagi menjadi dua kubu utama, pendukung Ali dan pendukung Aisyah. Ali yang merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad dipandang oleh banyak orang sebagai pilihan yang paling layak untuk menggantikan Utsman sebagai khalifah. Sedangkan Aisyah dan beberapa sahabat Nabi seperti Thalha bin Ubaidullah dan Zubair bin Awam menuntut pembalasan atas kematian Utsman dan mengecam Ali atas ketidakmampuannya menegakkan keadilan. Yang menjadi pemicu perang Jamal ini, Aisyah yang tinggal di Madinah bergabung dengan Thalha dan Zubair serta sejumlah pengikutnya untuk menuju Basra dan membangkitkan pemberontakan terhadap Ali. Mereka percaya bahwa Ali bertanggung jawab atas kematian Utsman dan bahwa ia tidak memenuhi kewajiban sebagai khalifah untuk membalas dendam dan menegakkan keadilan. Sementara itu, Ali yang juga berada di Madinah menolak untuk membalas dendam atas kematian Utsman secara langsung, lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari pertumpahan darah. Namun, ketika terjadi serangan terhadap Basra, Ali terpaksa mengumpulkan pasukan untuk melawan pemberontakan tersebut. Pertempuran Jamal ini terjadi di dekat kota Basra pada tahun 656 Masehi. Pasukan Ali dan pasukan Aisyah, Thalha, dan Zubair bertemu dalam pertempuran yang sengit yang berlangsung selama beberapa hari. Meskipun Ali awalnya berusaha menyelesaikan konflik ini tanpa pertumpahan darah, pertempuran akhirnya tak terhindarkan. Dalam pertempuran yang sengit dan berdarah itu, pasukan Ali berhasil meraih kemenangan dan baik Thalha maupun Zubair tewas. Aisyah sendiri selamat dari pertempuran ini dan dibawa kembali ke Madinah dengan hormat oleh Ali. Meskipun pertempuran ini berakhir dengan kemenangan bagi Ali, namun dampaknya akan terasa dalam sejarah Islam selanjutnya. Dampak dari Perang Jamal sendiri itu sangat luas dan mendalam dalam sejarah Islam. Pertama-tama, perang ini menegaskan kelompok pembelahan dalam umat Islam antara kelompok-kelompok yang berbeda, yang kemudian berkembang menjadi perselisihan politik dan keagamaan yang berkepanjangan dalam sejarah Islam. Pembelahan ini menjadi cikal bakal dari pecahan-pecahan politik dan teologis dalam Islam yang masih terasa hingga saat ini. Perang Jamal juga memperkuat posisi Ali sebagai khalifah keempat dalam periode Khilafah Rasyidin, namun masa pemerintahannya diwarnai oleh konflik internal yang berkepanjangan dan perlawanan dari berbagai pihak yang tidak puas. Meskipun Ali memegang kendali politik setelah perang ini, namun stabilitas politik dalam kekhalifahan terus terganggu, yang pada akhirnya membawa akibat perpecahan yang lebih dalam masyarakat Muslim. Selain itu, Perang Jamal juga menjadi titik awal dari serangkaian konflik pertempuran antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam Islam. Awal konflik ini tidak hanya melibatkan pertempuran fisik, tetapi juga melahirkan perbedaan ideologis dan politik yang masih mempengaruhi dinamika politik dan keagamaan dunia hingga Islam saat ini. Selanjutnya, ada Perang Siffin. Perang Siffin
adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah awal Islam yang terjadi pada tahun 657 Masehi antara pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dalam periode Khilafah Rasyidin, dan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan atau gubernur Suriah yang menuntut pembalasan atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Kisah perang ini penuh dengan intrik politik, pertempuran sengit, dan akhirnya menghasilkan dampak luas dalam sejarah Islam. Perang Siffin merupakan kelanjutan dari ketegangan yang terjadi dalam umat Islam setelah kematian Khalifah Utsman setelah perang Jamal Ali bin Abi Thalib memegang kendali sebagai khalifah, tetapi otoritasnya terus dipersoalkan oleh sebagian besar pendukung Muawiyah. Gubernur Suriah Muawiyah menuntut balas dendam atas kematian Utsman dan menolak untuk mengakui otoritas Ali sebagai khalifah. Pemicu utama dari perang Siffin adalah permintaan Muawiyah agar Ali menyerahkan pembunuh Utsman untuk diadili. Namun, Ali menolak tuntutan ini karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk menyalahkan siapapun secara spesifik atas pembunuhan tersebut. Ketegangan semakin meningkat ketika pasukan Ali dan pasukan Muawiyah saling bersiap untuk bertempuran. Pertempuran Siffin terjadi di dekat Sungai Efrat, di dekat kota Siffin di Suriah. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa bulan dan melibatkan pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Namun, tidak ada pihak yang meraih kemenangan yang jelas selama pertempuran ini. Pertempuran ini terutama terjadi dalam bentuk duel-duel individu antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Salah satu insiden terkenal dalam pertempuran ini adalah ketika pasukan Ali menempelkan mushaf Al-Quran di ujung tombak mereka sebagai tanda perdamaian. Namun, tindakan tersebut dianggap oleh sebagian pasukan Muawiyah sebagai manipulasi untuk menghindari pertempuran, sehingga pertempuran pun terus berlanjut. Menariknya, setelah beberapa bulan pertempuran, Ali dan Muawiyah setuju untuk menyelesaikan konflik ini melalui perundingan. Akhirnya, perjanjian damai yang dikenal sebagai perjanjian Damaskus dicapai antara Ali dan Muawiyah. Dalam perjanjian ini, Ali setuju untuk melepaskan haknya sebagai khalifah dan mengakui Muawiyah sebagai gubernur Suriah. Dampak dari perang Siffin sangat besar dalam sejarah Islam. Pertama, perang ini menghasilkan perpecahan permanen dalam umat Islam antara kelompok-kelompok yang dikenal sebagai Sunni dan Syiah. Ali mendapatkan dukungan utama dari pihak Syiah, sementara Muawiyah mendapatkan dukungan dari pihak Sunni. Perpecahan ini masih mempengaruhi dinamika politik dan sosial di dunia Islam hingga saat ini. Perang Siffin menandai akhir dari masa Khalifah Rasyidin dimulainya masa pemerintahan Umayyah yang menjadi dinasti Islam pertama yang memerintah dengan bentuk kekuasaan monarki. Dengan berakhirnya Khilafah Rasyidin, model kepemimpinan Islam yang dianggap sebagai masa keemasan pun berakhir, dan masa-masa pemerintahan yang lebih otoriter dan terpusat dimulai. Selain itu, Perang Siffin juga menunjukkan bahwa dalam situasi di mana kepentingan politik dan pribadi bertabrakan, penyelesaian konflik melalui pertempuran tidak selalu menghasilkan solusi yang memuaskan. Perjanjian damai yang disampaikan antara Ali dan Muawiyah menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus perdamaian mungkin menjadi pilihan yang lebih bijaksana daripada pertempuran yang berlarut-larut. Sekian kisah Perang Jamal dan Perang Siffin dari saya.